Halo, assalamualaikum sahabat Pak Wiwi Yogi. Kali ini Pak Wiwi Yogi akan berbagi resep sayur jangan gori teman-teman, alias sayur nangka muda. Sayur ini cocok dinikmati kapanpun dengan lauk apapun teman-teman. Lebih mantap jika dinikmati bersama sambal terasi. Bahan utama di sini adalah nangka muda teman-teman. Beratnya sekitar 1 kg lebih ya teman-teman. Saya belinya sudah kemarin sih, makanya warnanya agak berubah. Tapi untuk kualitasnya dijamin masih sangat oke ya. Kemudian bahan pelengkapnya di sini adalah daging teman-teman. Boleh bagian apa aja ya teman-teman. Di sini saya ambil daging yang tersedia di kulkas saja. Kebetulan daging ini bagian khas dalam, yaitu dekat tulang iga teman-teman. Daging ini biasanya ketika dimasak dia akan cepat matang dan teksturnya sangat lembut. Sekalian di tempat berbeda kita siapkan panci untuk merebus dagingnya teman-teman. Rebus daging selama kurang lebih 15 menit ya. Aduk sebentar lalu kita tutup teman-teman agar semakin cepat matang. Nah, setelah kita tunggu 15 menit sudah matang ini teman-teman ya dagingnya. Lalu kita angkat dagingnya, kita pindahkan di tempat yang lain dan kita tiriskan. Hati-hati mengangkatnya teman-teman karena ini masih panas ya. Untuk air rebusan daging nanti kita buang saja ya teman-teman, karena itu air rebusan pertama. Untuk bumbu jangan gori ini sebenarnya sangat mudah dan simpel sekali teman-teman. Siapkan 13 siung bawang merah, kemudian 6 siung bawang putih, 1,5 sendok teh kemiri, kemudian 2 iris lengkuas dan juga beberapa lembar daun salam. Oh ya, hampir lupa juga siapkan juga kemiri teman-teman. Di sini saya adanya kemiri sudah hancur seperti ini. Kalau ada kemiri yang bulat itu sebanyak 3 butir ya. Untuk sayur nangkanya kita mulai eksekusi ya teman-teman. Kita mulai dengan kita belah menjadi 2 agar memudahkan dalam memotongnya. Potong seluruh bagian nangka ini menjadi potongan yang sama seperti ini ya teman-teman. Potong semua hingga selesai ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Dan juga nyalakan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Pak Wiwi Yogi. Sebenarnya nangka muda ini sangat bervariasi untuk bisa dimasak dengan olahan apa saja teman-teman. Bisa disantan maupun juga ditumis ya. Bahkan di beberapa daerah sayur nangka muda ini juga menjadi campuran untuk sayur asem teman-teman. Kalau ibu saya dulu kalau membuat sayur nangka muda ini, biasanya nangkanya itu tidak dipotong seperti ini teman-teman, tetapi dicacah gitu. Jadi dicacah sampai halus. Ini saya potong seperti ini agar tidak terlalu kena dengan getahnya di tangan ya. Sedikit tips dari saya, apabila tangan teman-teman terkena getah dari sayur nangka muda ini, cukup teman-teman ambil sedikit minyak goreng. Lalu minyak goreng itu letakkan di bagian tangan yang terkena getah, lalu digosok-gosokkan. Setelah itu ambil sabun pencuci piring, lalu dibersihkan di bawah air mengalir. Insya Allah itu akan cepat hilang dari getah nangka mudanya. Nah, selesai kita memotong sayur nangka mudanya, seperti ini hasilnya ya teman-teman. Lalu kita bawa ke tempat cucian untuk dicuci. Kita cuci sayur nangka ini di bawah air mengalir teman-teman, sambil kita diremes-remes, digerak-gerakan
bagian-bagian yang tertutup agar terkena air mengalir semuanya ya. Nah, setelah selesai, yakin kita sudah bersih, lalu kita angkat dan kita tiriskan teman-teman. Di tempat berbeda kita siapkan panci, lalu kita isi air dan nyalakan kompor. Kita rebus airnya sampai mendidih teman-teman. Sambil menunggu air mendidih, kita iris daging yang tadi sudah kita rebus itu teman-teman. Rebus daging dengan bentuk potong dadu ya teman-teman, atau silahkan sesuai selera saja. Kita iris semuanya sampai selesai. Oh ya teman-teman, jika dirasa dagingnya terlalu banyak, mungkin sebagian kita ambil untuk keperluan yang lain. Saya sendiri sebagian saya gunakan untuk membuat empal goreng teman-teman. Sebenarnya untuk jangan kori, misal pun teman-teman tidak memakai daging pun tidak masalah ya. Daging ini hanya sebagai tambahan, bahan tambahan pelengkap, dan apabila digunakan akan menambah cita rasa dari jangan kori itu sendiri. Namun bila tidak dipakai pun ya tidak masalah. Jangan kori tetap enak, sedap, dan mantul teman-teman. Selain dengan daging, biasanya jangan kori bisa juga dicampur dengan ceker ataupun yang lainnya. Setelah kita mengiris daging selesai, pas sekali bersamaan dengan air dalam panci sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan sayur jangan korinya teman-teman ke dalam panci di air yang sudah mendidih ya. Setelah itu lalu kita tutup panci ini agar proses pematangan lebih cepat. Setelah sayur nangka agak layu, lalu kita masukkan daging iris tadi teman-teman, agar semakin empuk dan matang bersama dengan sayur nangkanya. Sambil menunggu sayur nangkanya matang dan empuk, kita eksekusi bumbu-bumbunya dulu ya teman-teman. Bumbunya saya pilih menguleknya saja teman-teman. Sebenarnya kalau mau blender sih juga boleh ya. Kita ulek dulu ketumbarnya teman-teman, karena ini yang paling sulit bagi saya. Jadi dalam kondisi kering kita ulek ketumbarnya sampai dia halus. Setelah ketumbar sudah agak halus, lanjut kita mengulek bawang merahnya teman-teman. Agar memudahkan dalam menguleknya, kita iris-iris kecil dulu bawang merahnya ya. Minimal kita bagi dua ya teman-teman bawang merahnya. Nah, setelah semua bawang merah selesai diiris, lalu kita ulek teman-teman ya. Kita ulek sedikit demi sedikit ya teman-teman, sampai dia setengah halus. Setelah setengah halus seperti ini, lalu kita masukkan bawang putihnya ya teman-teman. Lalu kita lanjut menguleknya lagi. Untuk bawang putih, jika diulek dia lebih mudah teman-teman dibanding dengan bawang merah. Bawang merah lebih lama dalam proses menguleknya karena dia umbinya berlapis-lapis, sedangkan bawang putih tidak demikian. Setelah bawang putih mulai digeprek-geprek, lalu kita masukkan bumbu yang terakhir, yaitu kemiri. Lalu kita ulek bersama-sama sampai nanti halus ya teman-teman. Ada tips dan trik juga nih teman-teman dalam hal pengulekan, yaitu agar ulekan kita lekas halus, tambahkan sedikit garam di atasnya, karena garam itu sendiri teksturnya adalah kasar. Garam yang kasar jika bertemu dengan bumbu, dia akan membuat bumbunya tadi lebih cepat dihaluskan. Cobek yang saya gunakan untuk mengulek ini adalah cobek batu asli teman-teman.
Usianya pun sudah puluhan tahun dan sudah digunakan turun-temurun. Karena seringnya dipakai sehingga membuat cobek ini lama-lama permukaannya itu menjadi halus sekali, tidak lagi kasar seperti awal dulu ketika dipakai pertama kali mungkin ya. Karena tekstur permukaannya yang halus dan licin, jadi membuat dalam kita mengulek itu harus lebih effort gitu teman-teman. Ya, hitung-hitung sekalian latihan otot olahraga ya teman-teman. Nah, alhamdulillah akhirnya halus sudah teman-teman. Nah, setelah bumbu halus, kita masukkan lengkuasnya. Cukup kita geprek-geprek kasar aja ya teman-teman lengkuasnya ini. Cukup 2 ruas lengkuas saja yang kita pakai ya teman-teman. Kita geprek-geprek setelah selesai. Lalu selanjutnya terakhir adalah kita masukkan juga daun salamnya ke dalam cobek. Selesai dalam urusan perbumbuan, langsung kita menuju panci sayur jangan gori. Pas sekali sudah mendidih ya ini sayur jangan gorinya. Saatnya kita masukkan bumbunya teman-teman. Jadi bumbu uleknya ini tidak perlu kita tumis teman-teman. Jadi langsung kita cemplungkan ketika masih mentah ya. Kita cemplung ke dalam sayur jangan gorinya ini langsung. Setelah bumbunya masuk semuanya, lalu kita aduk-aduk teman-teman agar semua bumbu tercampur rata dan proses pematangannya tercampur dengan sempurna. Kita aduk-aduk karena ini lumayan banyak sayurnya, jadi mengaduknya supaya benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Aduk pelan-pelan sampai ke dasar pancinya. Saat mengaduk seperti ini sudah mulai terasa sayur jangan gorinya sudah mulai lunak teman-teman. Nah, setelah diaduk selesai, kita tutup lagi. Sambil menunggu bumbunya matang, kita siapkan bumbu tambahan teman-teman. Siapkan gula merah, garam, bumbu penyedap, dan juga santan. Setelah menunggu selama 5 menit, lalu kita masukkan yang pertama adalah gula merah teman-teman. Lalu lanjut menyusul garam dan juga kaldu bubuk. Setelah itu kita aduk-aduk rata. Setelah tercampur rata teman-teman, lalu kita tuang santan kentalnya ya. Dimulai dari santan yang pertama teman-teman. Nah, kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Di situ sambil kita lihat apakah sudah sesuai dengan takaran santan yang sesuai dengan selera kita atau belum. Jika teman-teman termasuk jenis tipe yang suka santan encer, satu saja mungkin cukup. Namun jika merasa kurang, boleh ditambahkan satu lagi bungkus santan instan ya. Karena saya termasuk suka yang agak kental, jadi saya tambahkan 1 bungkus lagi santan instan. Jadi totalnya untuk 1 kilogram sayur jangan gori ini saya memakai 2 bungkus santan instan ukuran yang paling kecil teman-teman. Setelah mendidih, lalu kita cek rasa teman-teman. Jika sudah pas antara asin, manis, dan juga gurihnya, lalu kita mulai plating ya. Kita plating di wadah yang sudah disiapkan ya teman-teman. Dari sini wanginya sudah tercium aroma kelezatannya. Setelah kita plating, lalu kita sisihkan dulu ya teman-teman. Setelah selesai plating, lalu kita lanjut menggoreng kerupuk gendar atau kerupuk dari bahan nasi, atau ada yang bilang juga kerupuk puli, atau juga ada yang bilang kerupuk karak. Pokoknya ini kerupuk dari bahan dasarnya adalah nasi teman-teman. Menu jangan gori dan kerupuk
gendar atau kerupuk puli ini mengingatkan saya pada belasan tahun yang lalu, teman-teman. Saat saya menempuh pendidikan di pondok pesantren di Kertosono, teman-teman. Jadi ketika makan malam sore hari itu hidangannya selalu jangan gori, sambal terasi, dan juga kerupuk gendar seperti ini. Aduh, itu rasanya udah sangat nikmat sekali. Jadi saya memasak hidangan seperti ini seperti saya sedang bernostalgia pada belasan atau mungkin puluhan tahun yang lalu. Nah, ini dia kerupuk pulinya sudah matang, teman-teman. Selain kerupuk puli, saya juga menggoreng ikan gereh atau ikan cuek, teman-teman. Ikan cuek ditepungin seperti ini adalah makanan favorit suami saya. Nah, ini dia, teman-teman. Hidangan kita sudah tersedia ya. Jangan lupa beri bawang goreng di atas sayur jangan gorinya, teman-teman, agar semakin nikmat. Jangan gori dengan iwak gereh atau ikan cuek, dan juga kerupuk gendar atau kerupuk karak. Wah, ini hidangan yang sangat istimewa sekali. Saatnya kita untuk icip-icip, teman-teman. Ya, kita masukkan beberapa centong sayur jangan gorinya ya ke dalam nasi. Nih, jangan lupa dagingnya juga. Nah, dan iwak gerehnya juga, teman-teman. Nah, lebih afdol lagi ditambah sambal terasi, teman-teman. Lalu menyusul kerupuknya. Waktunya makan. Bismillah. Waduh, mantap sekali, teman-teman. Jangan lupa kerupuknya, pokoknya semua yang ada di piring ini wajib kita habiskan. Jangan khawatir nggak cuman habis, tapi ini biasanya akan nambah, teman-teman. Demikian vlog Pak Wiyogi ya kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya senantiasa sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan senantiasa bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.